Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para penonton rahimakumullah, satu kebahagiaan bagi kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan kesehatan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, maka itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya. Sebagaimana kebahagiaan kita di saat kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, seperti halnya di saat kita berpuasa. Dan suatu kebaikan yang lebih apabila kita mau untuk menyegerakan dalam berbuka puasa. Seperti hadis riwayat Bukhari bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kebahagiaan ya dari orang yang berpuasa itu ada dua, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Mengapa kita bahagia pada saat kita berbuka? Apakah kita karena menghadapi satu hidangan? Alangkah lebih baik apabila kebahagiaan itu karena kita mampu melaksanakan perintahnya Allah. Kita mampu menahan hawa nafsu, yang bukan berarti setelah buka kita kemudian mengumbar nafsu, bukan, tetapi karena kita mampu untuk melaksanakan amanah untuk menahan hawa nafsu kita. Para penonton rahimakumullah, maka di saat kita berbuka mestinya kita ada adab-adab bagaimana sebaiknya kita berbuka. Ingat, di saat kita berbuka itu waktu yang sebentar, karena kita juga harus siap dengan sholat maghrib. Maka ketika adzan berkumandang pada saat berbuka, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Adapun sebagian dari tata cara atau adab kita berbuka puasa adalah yang pertama, begitu adzan berkumandang atau waktu maghrib menjelang, kita segera untuk berbuka puasa dengan cara kita siapkan 3 biji kurma apabila kita memiliki kurma dan segelas air. Nah, apabila kita tidak memiliki kurma, maka air putih pun bisa kita pakai untuk berbuka puasa. Kita kemudian membaca bismillah sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila kita mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka insya Allah barokah itu akan datang. Kemudian kita ambil 3 biji kurma sebelum kita meminum air. Apabila tidak ada kurma, maka kita minum air. Kita minum 3 teguk terlebih dahulu, jangan langsung dihabiskan dalam waktu 1 kali dalam segelas airnya, tapi cukup 3 tegukan terlebih dahulu. Baru kemudian kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa kita berbuka. Nah, untuk doa ini ada beberapa macam. Ada Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ada pula doa zahabat dhama'u
wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Doa itu kita baca setelah kita minum 3 teguk air atau setelah kita memakan 3 biji kurma. Kebiasaan kita membaca doa justru kita baca sebelum kita berbuka. Nah, sebagaimana dalam hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza aftara qala dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Yang arti dari doa ini bahwa rasa haus telah hilang, urat telah basah apabila kita sudah memakan kurma atau setelah meminum air. Dalam arti kita sudah mengawali untuk makan ataupun minum. Jadi menurut tekstual dari hadis ini, bacaan doa itu justru kita baca setelah kita meminum air. Nah, selanjutnya kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Karena waktu berbuka adalah waktu yang mustajab, yaitu waktu-waktu yang mustajabah, yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa meminta kebaikan kepada orang tua, meminta kepandaian, meminta rezeki yang halal dan thayyibah dan sebagainya. Jadi tidak hanya doa berbuka puasa saja. Kalau kita urutkan dari sini, dari yang pertama tadi, urutannya adalah kita menyegerakan berbuka, kemudian sebelum minum kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita ambil 3 biji kurma atau makanan ringan dan 3 teguk air, kemudian kita baru berdoa dhahabat dhama'u wa batalatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah, atau Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, ataupun malah gabungan dari 2 doa itu. Selanjutnya, di samping kita sudah berdoa, kita sudah berbuka puasa, sunnah selanjutnya adalah kita memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, karena kebaikan mereka akan kembali kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan yang terakhir, yaitu bagi kita yang menerima atau yang diberi makanan untuk berbuka puasa, kita balas kebaikan mereka dengan cara kita mendoakan kepada mereka. Para penonton rahimakumullah, demikian sedikit adab kita dalam berbuka puasa. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa untuk melaksanakan perintah Allah, kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, karena kita hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.